Renungan Harian Selasa 11 Mei 2021 tentang berpikir, 2 Korintus 8 ayat 20-23. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita makin berpikir yang baik atau positif dalam hidup, agar kita makin bahagia, bersemangat dalam hidup, dan kita mendalami tentang berpikir yang baik dan positif dengan membaca 2 Korintus 8 ayat 21. Karena kami memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Bagi Paulus, berpikir yang baik adalah tidak boleh merasa disakiti ketika ada orang yang menghina, mencela, merendahkan pekerjaan atau pelayanan yang kita lakukan. Pengalaman orang dalam pelayanan, ia sering dicela. Hal itu membuat orang sakit hati, mundur dalam pelayanan. Padahal dalam pelayanan orang tersebut melakukannya secara sukarela dengan kesungguhan hati. Tapi tetap saja ada orang yang mencela. Paulus mengharapkan agar orang beriman tetap berpikiran baik atau positif dalam pelayanan dan pekerjaan, dengan arti memiliki hati nurani yang bersih, bertindak jujur, bijaksana. Walau orang lain mencela, jangan sampai pelayanan dan pekerjaan yang dilakukan menjadi mundur, tidak bersemangat. Paulus memberi contoh berpikiran baik atau positif dengan cara melaksanakan pelayanan kasih tanpa mencari kemuliaan diri sendiri, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Tidak perlu takut dengan celaan penghakiman dari orang lain. Memuliakan Tuhan berarti menghormati Tuhan sebagai sumber anugerah yang membuat orang rela memberikan bantuan atau pelayanan. Kita melakukan pekerjaan dan pelayanan yang terhormat di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Ada pengalaman orang berubah dari pikiran buruk negatif menjadi berpikiran baik atau positif, sehingga bersemangat kembali. Kisah dari sebuah buku. Seorang ibu HC merasa ketegangan dalam hidupnya. Suami HC yang sedang memijat HC merasakan ketegangan istrinya. Suami HC bertanya kepada HC, apa yang menyebabkan ketegangan dirinya? HC mengatakan, ada masalah yang terkait dengan perhitungan pajak, masalah bahan pengajaran bagi murid-murid. Ketegangan yang besar adalah perasaan HC tentang kegagalan, kekecewaan. HC merasa gagal karena belum menyelesaikan apapun. Dia belum bisa menurunkan berat badan 9 kg. Dia belum bisa menuntaskan tulisan yang 6 tahun lalu dimulai. Suami dari ibu HC bertanya, siapa yang mendesak-desak HC? Pertanyaan suami HC menyadarkan HC bahwa dirinya sendiri yang mendesak-desak. Suara yang membuat ketakutan, kecemasan, kekecewaan berasal dari diri sendiri, sebab tidak ada orang lain yang mendesak-desak. Suami HC bertanya, apa yang akan HC lakukan pada suara yang mendesak-desak itu? HC mengatakan bahwa ia akan memperbesar suara hati yang baik atau positif, agar suara hati yang negatif dan buruk dikalahkan. HC bertekad untuk mengingat hal-hal yang baik dan positif dalam dirinya, kejadian-kejadian yang baik dan positif dalam dirinya. HC akan memikirkan terus tentang murid-murid yang membuat senang hatinya. Ia
memikirkan teman-teman yang mau menerima nasihat dari dirinya. Ia akan memikirkan tentang teman penulis yang mau menerima masukan dari dirinya. HC menyadari banyak hal baik atau positif yang dilakukannya. Mengapa selama ini hanya memikirkan atau mendengar suara negatif tentang ketakutan, kekecewaan, kegagalan, kesal, dan lain-lain? HC sadar bahwa ia memukul diri sendiri dengan pikiran buruk atau negatif yang tidak memberi kebahagiaan, tidak memberi kekuatan, tidak memberi kemajuan. Sekarang dengan berpikir baik atau positif membuat senang, bersemangat untuk melakukan apa yang baik dan benar. Ibu SDL dirawat di rumah sakit jiwa karena depresi. Sebelum masuk rumah sakit, SDL terbiasa menampilkan diri dengan berani, tegar, berprestasi, dan tidak membutuhkan siapapun. Bahkan di rumah sakit, SDL tetap menampilkan topeng ketegaran. Dokter di rumah sakit mengenali topeng yang dipakai SDL. Dokter memaksa SDL mengenali dirinya sendiri yang begitu ngotot menjalani hidup untuk menyenangkan semua orang, sampai tidak mengingat siapa diri sendiri. Di rumah sakit, SDL diberi tugas menuliskan pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan sejak dari kecil sampai dewasa. Melalui program ini, SDL membuka pintu pada ingatan masa kecilnya bahwa ia ingin menjadi penulis. Tapi kenyataannya, dia memilih bidang lain yang menghasilkan karya besar dan menjadi bintang. SDL bekerja menjadi bintang dengan menyenangkan semua orang. Setelah menulis pikiran dan perasaan masa lalu, maka SDL masuk dalam kelompok untuk membacakan tulisannya. Salah seorang dari peserta mengatakan bahwa SDL memiliki banyak sekali pengalaman yang dialaminya. SDL membacakan tentang bagaimana ia mengutuki dirinya sendiri. Ia sibuk menegarkan diri sendiri. Dari catatan SDL, perlahan-lahan dia menguji apakah pikiran-pikiran atau perasaan itu sehat bagi dirinya. Apakah membangun dirinya atau melemahkan dirinya. Setelah menyelesaikan program di rumah sakit, SDL menemukan tujuan hidupnya yang lebih baik, menemukan pikiran yang baik dan positif yang membahagiakan dirinya. SDL selalu menguji pikirannya sendiri, mana yang baik dan positif, dan membuang yang negatif atau yang buruk. Dari kisah HC dan SDL ini dapat dipetik pemahaman bahwa orang yang suka mencela, mengeluh, berpikiran buruk atau negatif terhadap diri sendiri dan orang lain akan merusak jiwa dan pikiran, tidak membahagiakan. Orang mengeluh itu wajar, tapi kalau dibiarkan terus-menerus akan merusak jiwa, merusak diri dan orang lain. Seperti seorang istri yang terus-menerus mengeluh karena gaji suami tidak cukup. Seorang suami terus mengeluh karena istri ngomel terus dan tidak mendukung dirinya. Orang tua terus-menerus mengeluh karena anak-anak susah diatur, tidak sepintar dan tidak menurut seperti anak-anak yang lain. Seorang pemuda mengeluh karena masih jomblo terus-menerus, nasibnya tidak berubah-ubah. Ada orang mengeluh karena pekerjaan terlalu sibuk. Ada orang kaya mengeluh karena kekayaan masih rendah dibanding orang lainnya. Hidup yang mengeluh membuat kita menjadi lemah, tidak bersemangat, dan tidak berbahagia. Kita perlu belajar dari pengalaman Paulus yang tidak mengeluh, tidak berpikiran buruk terhadap diri sendiri dan orang lain. Sebaliknya berpikiran baik dan positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Paulus mencari hal-hal yang baik atau positif yang dilakukan jemaat dan juga teman kerjanya.
Paulus bersyukur kepada Allah ketika melihat orang lain melayani dengan kesungguhan, ketulusan hati. Pikiran yang baik atau positif adalah bersyukur pada Allah ketika melihat orang lain dan diri sendiri melakukan kebaikan bagi orang lain. Bersyukur pada Allah karena ada orang yang siap melayani, meminta sumbangan dan menolong orang yang membutuhkan. Paulus bersyukur dan memuji ketika ada orang yang mau memberitakan Injil. Yesus mengetahui isi pikiran kita. Apakah kita sedang memikirkan yang jahat? Matius 9 ayat 4. Atau memikirkan yang baik atau yang positif. Dari pikiran yang jahat akan timbul hati yang mau membunuh, berzina, cabul, mencuri, menghujat, ujaran kebencian, ujaran palsu. Matius 15 ayat 19. Orang yang berpikiran jahat akan menyusahkan orang lain, walau orang lain tersebut telah melakukan perbuatan baik pada Tuhan. Matius 26 ayat 10. Tuhan mampu membuka pikiran kita agar kita memahami apa yang baik dan benar menurut kehendak Tuhan. Marilah kita berpikir seperti Kristus berpikir dan merasakan. Filipi 2 ayat 5. Marilah kita meminta ampun pada Tuhan jika pikiran kita suka mencela, menghina, mencari-cari kesalahan orang lain dan diri sendiri. Seperti ungkapan Kidung Jemaat 467. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah pikiran yang buruk, bercelah, yang negatif tentang diri sendiri dan orang lain. Tuhan, bukalah pikiran kami agar mampu berpikir dan merasakan seperti Kristus. Mampukan kami berpikir yang baik dan positif tentang diri dan orang lain, tentang pelayanan dan pekerjaan kami, agar kami berbahagia dan damai, sehat jiwa dan pikiran kami, dan giat melayani dan bekerja. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.